Yo guys, jumpa lagi dengan gue Andreas Tobing di YouTube channel gue yang seperti biasa gue akan membahas seputar investment khususnya di cryptocurrency. Dan kali ini gue decide untuk bikin video dadakan. Gue bikin video ini 16 Februari jam 9.25 malam ya, karena gue lihat Bitcoin sudah bergerak ke key level yang sangat-sangat gue waspadai, yang sudah gue katakan berkali-kali di beberapa video gue sebelumnya ya. Kalau kalian tontonin semua video gue pasti tahu gue sangat memantau dan menantikan level ini ke tag ya, karena gue pengen lihat kemana movementnya setelah ini. Inilah yang akan menurut gue krusial menentukan in my opinion adalah buying position yang optimal mungkin buat kita ya. Again, gue sebelumnya katakan terlebih dahulu, tahun ini buat gue adalah tahunnya akumulasi. Gue nggak akan terlalu pusing trading tahun ini ya. Gue masih trade tapi hanya dengan 10% dari portfolio gue, dan kasarnya gini, kalaupun trading gue profit, itu semua selalu gue alokasikan untuk buy more spot position di Bitcoin. Karena bukan cuma Bitcoin ya, tapi ada beberapa alts yang memang gue invest karena gue cukup yakin tahun ini waktunya akumulasi ya. Kalian semua yang terus menerus akumulasi akan panen dengan sangat baik di tahun 2025 nanti ya. Oke. Nah, sebelum gue lanjutkan, gue juga mau info kalau gue akan kembali mengadakan workshop kripto sesi 3 yang akan gue adakan di tanggal 25 Februari nanti, hari Sabtu, jam 10 sampai jam 1 siang ya. Selama 3 jam penuh gue akan kupas tuntas semua strategi investment gue di cryptocurrency selama 2 sampai 3 tahun mendatang ya. Ini cocok sekali buat kalian yang mungkin masih pemula, atau bahkan untuk kalian yang udah advance mau cari referensi bisa juga, karena gue benar-benar research dengan sangat mendalam dan gue yakin banget semua materi gue akan bermanfaat buat kalian semua yang khususnya mau serius invest di cryptocurrency. Kira-kira seperti itu, oke? Nah, gue lanjut ya. Kita langsung aja ke chart nih. Ini chart yang gue lukis dan belum berubah sampai sekarang. Gue udah save ya layoutnya. Simple sekali. Kalian bisa lihat gue tarik area di sini market structure. Ini sebenarnya kalau weekly lebih kelihatan jelas, di sekitar 24 sampai 25 gue tarik. Di sini ada market structure, dan gue juga langsung tarik tail di sini di ujungnya. Ini di sekitar 25 ribuan. Buat gue ini akan jadi huge resistance di tail ujungnya sini, plus ada area 200 weekly moving average yang berwarna merah ini. Kita bisa lihat ya. Dan ini buat gue akan jadi key level yang sangat krusial. Kenapa? Karena gue udah bilang kalau misalnya pun terjadi rejection ya, gue expect area inilah rejection akan terjadi ya. Karena ya ada double resistance ya, jadi menurut gue nggak akan sekali tembus ya. Kalau sekali tembus, wah gue akan sangat surprise, market luar biasa baik, apalagi dengan data CPI yang kemarin di atas ekspektasi. Tentu ini sebetulnya bearish untuk equity market, karena berarti Federal Reserve belum cukup jadi gini, kalau secara teori ya yang gue baca ya, kalau inflation di angka 9 kan paling tinggi di 9,1% tahun lalu ya, drop sampai ke 6%-an, 6-7% katanya lebih gampang gitu. Tapi yang lebih sticky, yang lebih susah itu adalah di sekitar 6% ke bawah, nuruninnya sampai target 2%. Itu yang katanya bakal susah sekali. Makanya Fed pivot stage 2 banyak yang expect market akan benar-benar berdarah-darah, karena ketika equity market berada di high interest rates environment, disitulah benar-benar damage yang sesungguhnya akan terjadi. Banyak liquidity yang akan hilang, banyak sekali mungkin katanya nanti kalau di dunia korporasi akan lebih banyak layoff, akan lebih banyak orang yang kehilangan pekerjaan, akan lebih banyak perusahaan yang bangkrut dan sebagainya yang diperkirakan di semester 2 tahun ini. Tapi kita lihat aja, karena crypto punya cycle yang unik ya, yang beda dibanding stock market tentunya. So personally menurut gue tahun ini tetap waktunya akumulasi, oke? Nah, oke, jadi gini, kalau by technical, secara technical ya, ini udah gue mention sebelumnya ya, jika memang ternyata reject dari level ini ya, gue tentu nggak berpikir dari sini langsung akan drop balik ke 10.000 ya. Menurut gue enggak ya, again, karena in my personal opinion, kita lihat di sini ya, on weekly chart,
gue udah katakan, menurut gue peluang untuk 15.000 kemarin adalah bottom semakin besar ya. Sekali lagi ya, ini gue katakan lagi nih ya, charting, baca history itu kita mencari probabilita ya. Ini bukan ilmu pasti yang 100% akurat, no ya. Kamu salah besar kalau berpikir setiap charting adalah pasti akurat, dan kalau orang yang nggak akurat analisanya berarti kamu udah pasti salah. No, itu semua probabilita, dan tentu kita semua melihat probabilita yang berbeda-beda. Secara umum gue bisa melihat ya bahwa peluang ini bottom sudah cukup tinggi ya, sehingga kalaupun terjadi correction, gue expect setiap touch dari sini, dari area ini, itu akan menjadi great buying opportunity. Sekali lagi, great buying opportunity ya, peluang membeli yang sangat baik ya. Jika misalnya nih ternyata reject dari area sini 200 weekly moving average, and then dia retest area sini di sekitar mungkin 18 ya, sekali lagi mungkin di sekitar 18, maka in my opinion ini akan jadi peluang beli yang sangat baik, karena obviously kita bisa lihat walaupun market structure-nya belum break, tapi kita mungkin bisa lihat di sini ada ada lower high yang tercipta ya. Di sini ada lower high yang tercipta, dan mungkin ya bisa jadi pattern-nya adalah inverse head and shoulder, mungkin loh, kita nggak tahu ya. Ini buat gue masih terlalu dini untuk ngomongin hal ini ya, karena kita bisa lihat sebenarnya gambar yang lebih akurat kayak gini ya, bisa jadi, tapi nggak tahu. Gue pribadi nggak terlalu expect untuk trade secara agresif di level ini, enggak, karena seperti yang gue bilang, gue masih akan konsisten hanya untuk dollar cost average sepanjang tahun ini. Sekali lagi ya, dollar cost average sepanjang tahun ini. Gue masih trading tapi hanya dengan portfolio sekitar 10% dari total alokasi gue. Gue lebih prefer untuk akumulasi secara bertahap ya, dan mungkin gue akan lebih trading agresif di futures bahkan tahun depan setelah Bitcoin halving. Kenapa? Ini bicara probabilitas peluang aja ya. Kalau menurut gue, hal terakhir yang ingin gue lakukan ke uang gue adalah kehilangan uang gue gitu. Jadi benar-benar gue ketika gue manage resiko, satu hal terakhir yang gue pikirin gimana caranya supaya gue nggak rugi, gue nggak kehilangan uang gue gitu. Makanya menurut gue, sedangkan gini, kalau kalian trade di futures ya, buat gue peluang untuk kalian kehilangan uang kalian tuh cukup besar. Makanya gue nggak terlalu prefer ya, appetite gue di futures sekarang nggak terlalu tinggi ya. Gue lebih prefer akumulasi terus aja on spot ya, karena gue long term sangat-sangat bullish on crypto. Nggak semua ya, beberapa crypto gue sangat-sangat bullish ya. Kira-kira itu outlook gue untuk saat ini. So kita pantau sama-sama, dan yang pasti gue suggest kalian untuk sangat berhati-hati, terutama buat yang trading. Sangat berhati-hatilah di level ini. Secara pribadi gue udah mention di TikTok, 75% posisi trade gue di future sudah gue pangkas. Gue udah take profit semuanya, stop lossnya pun gue udah move ke profit semuanya. Masih ada yang floating 25%, tapi itu semua gue udah move stop lossnya ke profit ya. Sisanya gue udah TP gue udah amanin semuanya ya. Gue menantikan sekali apa yang akan terjadi di level ini ya. Kalau ternyata ya, sekali lagi, ternyata kita bisa lihat ya on weekly chart ya, sebetulnya kalian bisa lihat nih kayaknya nampak bullish engulfing ya, luar biasa bullish ya. Kita lihat kalau ternyata market bullish sekali, and then ya, maka yang seperti gue bilang sebelumnya, next targetnya adalah di sini 27 sampai 28 terlebih dahulu, dan higher high akan tercipta di sini, area higher high di sini akan tercipta, and then ya baru mungkin kita bisa tunggu sampai lower high tercipta. Disitulah buying opportunity-nya akan sangat-sangat baik ya. Sekali lagi, ini semua probabilitas ya yang akan terjadi. Yang mana kita lihat sama-sama market kasih kita yang mana. Tapi secara pribadi gue sudah menyiapkan dana gue untuk spot position, terus akumulasi secara bertahap. Gak pusing mau market naik, gue akan akumulasi, turun pun gue akan akumulasi dengan lebih agresif lagi. Kira-kira itu, oke? Itu aja buat video hari ini. Anyway, kalau kalian ada pertanyaan, let me know, kita bisa discuss di komen. Oke, bye bye, see you on next video.